wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadan ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan kita punya pelajaran. Kita belajar mentadabbur Al-Fatihah. Kita sekarang pada ayat yang keempat surah Al-Fatihah. Apa bunyinya? Maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan. Mengapa harus ada hari pembalasan? Anakku, dengarkan baik-baik. Mengapa harus ada hari pembalasan? Pertama, di dunia ini terjadi ketidakadilan, ketimpangan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya rezeki yang banyak, harta yang melimpah, mobil punya lebih dari satu, rumahnya mewah, megah, dipergunakannya untuk ibadah. Bagus. Tapi ada juga yang sama, diberikan fasilitas oleh Allah SWT seperti itu, tetapi dia pergunakan untuk berpoya-poya, sia-sia. Ya. Yang kedua, anakku, ada orang di dunia ini yang miskin sekali, fakir dan miskin, tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa, tetapi dia rajin beribadah. Dia taat beribadah, sholat dan lain-lain. Ada lagi orang, anak-anakku, dia hafiz Quran, dia hafiz Al-Quran, dia menjadi qori dan qori'ah, tetapi tunanetra, dia buta, tidak dapat melihat, tidak dapat menyaksikan sunrise, matahari terbit. Tidak dapat menyaksikan sunset, matahari terbit. Tidak dapat menyaksikan ikan warna-warni di akuarium. Ya, tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat keindahan bunga yang berwarna-warni dan sebagainya. Tidak dapat melihat. Tetapi dia qori-qori'ah. Ya, ini di dunia. Ada lagi, ini disebutkan di dalam tafsir Al-Azhar surah Al-Waqiah ayat 17 sampai 18 ya. Disebutkan di sini ada nanti gadis-gadis di dunia ini dia menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, tapi sampai meninggal dia tidak dapat jodoh. Ya, nanti itu semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Itu perlunya hari pembalasan. Pada waktu hari pembalasan itu, coba lihat nih, sekurang-kurang ada 4 kejadian. Pada waktu hari
pembalasan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Apa artinya? Dengarkan baik-baik. Artinya tidak beranjak kaki seorang hamba nanti di akhirat. Lihat nih, tidak bisa beranjak, tidak bisa bergerak kaki seorang hamba di akhirat. Pada waktu kiamat itu dia tidak bisa bergerak, mau jalan tidak bisa sebelum ditanya 4 hal. Tinggalkan pertanyaannya. Ya, an umrihi fima afna. Mengenai umurnya ditanya oleh Allah. Umurmu ini diberikan apa tempat kamu pergunakan umur? Yang kedua, an syababihi fima ablah. Ya, yaitu mengenai masa muda. Masa mudamu di mana dipergunakan masa mudanya, anak muda itu. Yang ketiga, anak an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dua tempat pertanyaannya kalau harta itu. Di mana dia dapat harta? Bagaimana cara memperoleh harta? Apakah dengan cara halal atau haram? Kemudian ditanya lagi, gimana cara menggunakan harta itu? Dua tempat pertanyaannya. Dan yang ketiga, anakku, an ilmihi, ya, an ilmihi mengenai ilmunya, ya. Bagaimana dia mempergunakan ilmunya, ya, apakah untuk kemaslahatan atau kemufsadatan. Itu kejadian nanti di akhirat, ada pertanyaan. Yang kedua, anakku, ada timbangan amal, kan? Amal kita selama kita bekerja di dunia ini nanti ditimbang sana. Apakah lebih baik amal baik? Apakah lebih berat amal baiknya atau yang berat amal buruknya? Nanti akan ditimbang pada hari ini. Ada kan disebut dalam surah Al-Qari'ah ini? Al-Qari. Coba kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau yang berat timbangan amal kebaikannya, anakku, dapat dia di tempat yang menyenangkan, ya, di tempat yang menyenangkan, itu tentunya di surga. Tetapi yang buruk amal yang berat adalah amal apa? Amal buruknya, itu tempatnya menyusahkan, ya. Kemudian anakku, yang kedua, yang ketiga, kejadian nanti adalah apa yang dapat kita lihat di akhirat itu, yaumil qiyamah itu adalah orang dibuka kitab amalnya. Dulu kan pernah diceritakan sama Ustaz, apa namanya itu, Mizan sama Farid sudah dicatat sama Ustaz dulu. Kiraman dan katibin itu, kiraman mencatat amal baik kita. Amal baik kita dicatat. Apa saja kamu kerjakan yang baik-baik, walaupun kecil, dicatat sama kira. Sedang katibin mencatat yang buruk-buruk, walaupun kecil keburukanmu dicatat. Nah, nanti dikumpulkan, dikalongkan pada hari kiamat, dikalongkan. Disuruh baca sendiri. Ini tertulis di dalam surah Al-Isra, anakku. Surah Al-Isra ayat 13-14. Nanti dibaca sendiri, ya. Ya, dibaca sendiri. Dengarkan Ustaz bacakan kalimatnya aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi
Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Apa artinya? Ya, nanti pada hari kiamat dikalongkan kita punya kitab amal perbuatan kita itu baru diperlihatkan. Nanti kalian baca sendiri pada surah apa tadi? Al-Isra ayat 13-14, coba ya, pinter. Kemudian anakku, ini nanti ya mulut kita lihat nih, setelah dibukakan kitab malah sempat dia bantah malaikat. Wahai malaikat, saya tidak percaya dengan apa yang Anda catat. Dia tidak percaya kepada apa yang dicatat. Saya tidak pernah melakukan itu. Kalau bahasa kita tuh Aziz, ini salah catat. Ya, dia bertengkar dengan malaikat. Ditutup mulutnya oleh Allah. Bengkak lidahnya hingga tidak bisa ngomong. Nah, yang ngomong perhatikan, 3 yang ngomong. Yang pertama kali adalah telinga. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah kulit. Sudah diceritakan Ustaz, kulitnya ngomong, ya. Ini nanti baca sendiri juga pada surah Fussilat. Surah apa? Fussilat ayat 19 sampai 25. Ya. Nah, Ustaz bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Nanti kita baca ya, kita telaah. Surah apa tadi anak? Surah Fussilat. Surahnya nomor 41 ayat 19 sampai 20. Nanti dibaca sendiri ya. Perhatikan aku. Tetapi di akhirat tuh ada juga pemandangan-pemandangan yang bagus. Misalnya begini. Pada waktu itu ada orang yang berjalannya di apa namanya, Jis? Berjalannya di apa? Bukan di titian. Di jalan jembatan Shiratal Mustaqim. Dia lancar, seperti kilat. Tidak begini jalannya. Ini orang yang merangkak, ada yang merangkak tidak bisa. Tapi ada orang yang cepat jalannya. Itu mendapat pertolongan dari Allah SWT. Ada lagi anak yang mana nih? Yang orang tua-tua dipasangkan apa? Dipasangkan mahkota oleh anaknya. Ya, kenapa anaknya itu dia dapat? Karena dia menghafal apa? Menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, orang tuanya juga dapat apa namanya? Dapat hadiah, dipasangkan mahkota oleh anaknya. Jadi itu keringanan yang diberikan di surga. Nah, dia apa? Di padang mahsyar ya. Ingat nih, 2 yang memberikan syafaat. Pertama adalah Al-Quran. Gara-gara kita sering baca. Yang kedua adalah kita sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ada hadis kan? Iqra'ul Qur'an. Pintar, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Quran. Kata Nabi ini ya. Sebab nanti Al-Quran ini akan memberikan pertolongan pada hari kiamat bagi para pembacanya. Ya.
Jadi itu Nabi sering kita bersalawat, makanya Allahumma salli ala, kerasan suaranya, Allahumma salli ala, ya boleh panjang-panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu ya, fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaitu anak-anakku, apa itu pembahasan kita sekarang, belajar tadabbur Al-Qur'an, surah Al-Fatihah ayat ke-4. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-5, yaitu apa? Apa? Nah, pintar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita cukupkan dulu, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.